Selamat datang di channel Nalar Yoga. Jadi gini guys, pernah nggak sih kalian lagi asik-asikan ngegame atau streaming film, tiba-tiba buffering kayak masak mie instan, padahal kuota masih segambreng? Nah, itu bukan berarti kuota kalian bohong ya. Masalahnya lebih kompleks dari itu. Ibaratnya gini, kuota itu bensin mobil, tapi kecepatan wifi itu jalanannya. Bensin full, tapi jalannya macet, ya tetap aja lama sampai tujuan. Jadi kuota banyak bukan jaminan wifi ngebut. Sering kita siap jedetat serin algi yang ini. Salah satu penyebab utama Wi-Fi lemot padahal kuota banyak adalah throttling. Throttling itu kayak ISP kalian diam-diam nyekek kecepatan internet kalian. Alasannya macam-macam. Bisa karena jam sibuk semua orang lagi online, atau karena kalian udah pakai data terlalu banyak dalam sebulan. Misalnya, kalian dijanjikan kecepatan 50 Mbps, tapi setelah pakai 20 GB, kecepatannya disunat jadi 5 Mbps. Kan kesel ya? Bayangin lagi masak mie instan, kompornya dikecilin. Selain throttling, sinyal Wi-Fi juga bisa jadi biang kerok. Bayangkan sinyal Wi-Fi itu seperti cinta, makin jauh makin lemah. Kalau router kalian ditaruh di pojok rumah, terus kalian nge-Wi-Fi sambil di kamar mandi, ya jelas aja lemot. Lihat gambar rumah ini. Router di tengah, tapi kalau perangkat kalian jauh, sinyalnya bakal melemah drastis. Kita bisa animasikan gelombang sinyal yang makin kecil saat menjauh. Lihat denah lantai ini. Area hijau adalah sinyal bagus, tapi pink adalah dead spot. Tempatkan router di tengah rumah, hindari sudut atau balik tembok tebal. Dan jangan pakai wifi sambil itu lucu tapi nyata. Belum lagi interferensi, tembok tebal, microwave yang nyala, atau tetangga pakai wifi channel sama. Semua bisa bikin sinyal ambiar. Kita tunjukkan dengan animasi microwave yang mengganggu gelombang. Cek skala kekuatan sinyal ini. Dari unum dari 90 dBm sampai excellent di atas miliseconds. Untuk streaming video buat sinyal 666 dp. Kalau di bawah itu ya lemot. Solusinya, pindah lebih dekat ke router atau upgrade ke Wi-Fi 6 yang lebih canggih. Lihat evolusi Wi-Fi dari 4 sampai 6, makin lama makin cepat dan stabil. Jadi generasi sinyal Wi-Fi dari musuh dalam selimut. Optimir posisi router dan upgrade kalian untuk instalasi stabil. Bayangkan kalian sedang di Jakarta pada jam pulang kerja. Semua orang ingin cepat sampai rumah, tapi jalanan macet total karena terlalu banyak kendaraan. Nah, seperti itu juga dengan jaringan internet. Jika di daerah kalian banyak sekali orang yang menggunakan internet bersamaan, terutama pada malam hari atau akhir pekan, maka kecepatan internet otomatis akan menjadi lambat. Ini tidak ada hubungannya dengan kuota kalian, tapi lebih kepada kapasitas jaringan di daerah kalian yang sudah tidak kuat menampung semua pengguna. Lucu kan? Seperti macet di Jakarta, tapi di dunia digital. Dan bayangkan, ISP seperti Telkom atau Indosat harus menangani jutaan pengguna sekaligus. Kadang-kadang saya bayangkan infrastruktur mereka seperti jalan tol yang hanya satu lajur untuk seluruh Jakarta. Tapi serius, ini masalah umum di daerah padat penduduk seperti kota besar. Jadi, sabar ya, bukan salah kuota kamu. Jangan salahin ISP melulu. Kadang, HP atau laptop kalian juga bisa jadi penyebab Wi-Fi lemot. Aplikasi-aplikasi nakal di background bisa diam-diam nyedot kuota. Belum lagi kalau firmware router atau HP kalian udah kadaluarsa. Ibaratnya, kalian pakai mobil jadul di jalan tol modern. Jadi coba deh cek aplikasi yang rakus kuota, update firmware router dan HP kalian, atau scan virus, siapa tahu ada yang nyong bandwidth. Udah banyak banget kasus Wi-Fi lemot padahal kuota banyak di Indonesia. Contohnya, ada pengguna Telkomsel di Jakarta yang ngeluh kecepatannya turun drastis setelah pakai 30 GB, padahal kuotanya masih 100 GB. Ternyata, dia kena throttling pas jam sibuk. Ada juga keluarga di Surabaya yang nggak bisa streaming Netflix karena router mereka kepanasan dan ISP-nya lagi lemot. Intinya, ini kompleks dan tidak bisa terjadi. Oke, sekarang kita bahas solusinya dengan tips jitu. Pertama, cek kecepatan internet kalian pakai speedtest.net. Kalau hasilnya jauh dari yang dijanjikan ISP, komplain aja. Bayangin, Wi-Fi janji 50 Mbps, tapi nyata cuma 5 Mbps, kayak bohongan. Kedua, pindahin router kalian ke tempat yang strategis dan jauhin dari gangguan sinyal. Jangan letak di dekat microwave atau lemari besi, mereka musuh Wi-Fi. Lihat peta ini, dead spot muncul kalau router salah posisi. Ketiga, update firmware router dan HP kalian. Firmware lama kayak kakek nenek yang nggak mau update, lambat dan rentan bug. Kunjungi situs resmi seperti yang digambar ini dan update sekarang.
Keempat, matiin aplikasi yang rescue kuota. Ada app nakal yang download terus tanpa izin, tutup mereka. Pakai data manager untuk pantau. Kelima, upgrade our 5-minute time. It's in start calling number. Lebih stabil unitas your device. In you, for wow. Kalau semua cara udah dicoba tapi masih lemot, ya terpaksa ganti ESP deh. Cari yang transparan soal throttling dan cepat. Ingat, Wi-Fi cepat itu hak kita. Mari kita lihat masa depan internet di Indonesia. Kabar baiknya, pemerintah melalui Kominfo lagi gencar meningkatkan kualitas jaringan internet di seluruh negeri. Mereka mendorong penyedia layanan internet atau ISP untuk lebih transparan tentang praktik throttling, yang sering membuat Wi-Fi melambat meski kuota masih banyak. Selain itu, mereka juga mengembangkan jaringan fiber optik yang mencapai hingga ke desa-desa terpencil. Ini seperti membangun jalan tol khusus untuk data, sehingga internet bisa lebih cepat dan stabil. Bayangkan saja, dulunya koneksi di daerah pelosok hanya 5 Mbps, sekarang bisa naik drastis. Dan jangan lupa teknologi 5G yang sudah mulai hadir di Indonesia. 5G ini menjanjikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, bahkan bisa sampai 10 kali lipat dari 4G. Dengan 5G, kita bisa streaming video 4K tanpa buffering, atau main game online tanpa lag. Tapi tentu saja perlu waktu untuk menyebar ke seluruh negeri. Semoga saja ke depannya, kita semua bisa menikmati internet yang cepat, stabil, dan terjangkau tanpa harus khawatir kuota habis. Bayangkan saja, anak-anak di desa bisa belajar online dengan lancar, atau UMKM bisa jualan lewat e-commerce tanpa gangguan. Masa depan internet Indonesia terlihat cerah, asalkan semua pihak berkomitmen. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.